Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga kami, yang memberkati dan melindungi kami dalam setiap hari kami. Oleh karena nama-Mu, kami berkumpul bersama-sama keluarga kami memuji nama-Mu yang agung, dan bersiap menerima firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita di dalam segala kegelapan hidup kami, dan tongkat di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami, dan dimampukan melakukannya dalam keseharian kami. Kami sudah siap mendengar Tuhan, berfirman-Lah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 32, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu? Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada orang yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.' Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita bertengkar dengan orang lain? Atau pernahkah kita bertengkar dengan saudara-saudari kita, keluarga kita? Saya rasa kita pernah bertengkar dengan mereka. Oleh karena pertengkaran itu, bisa saja kita tidak berbicara dengan mereka 1 hari, 1 bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Ada orang, dia bertengkar dengan orang lain, lalu langsung pada hari itu juga berdamai. Tetapi ada juga orang bertengkar dengan orang lain sampai bertahun-tahun atau bahkan sampai mati, dia tidak mau berdamai dengan orang lawannya. Oleh karena itu ada 3 sikap kita pada umumnya ketika kita bertengkar. Yang pertama adalah ketika kita bertengkar, kita tidak mau berdamai.
Orang seperti inilah yang akan mencari 1001 alasan untuk menghambat dirinya, menghalangi dirinya berdamai dengan orang lain. Bahkan sampai tega keluar dari mulutnya berkata, "Dangolo berdamai dohoti, mardomu di tanah narara mahita." Dia tidak mau berdamai dengan orang lain. Dia mengatakan, nantilah ketika kita mati, kita bertemu di dalam tanah. Persoalannya adalah, apa memang kita bertemu nanti di dalam tanah? Bukankah segala kehidupan kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan ketika hari penghakiman nanti? Tidak ada lagi kata pertobatan ketika kita mati. Pertobatan berarti ketika kita masih hidup. Dia tidak mau berdamai dengan orang lain. Apakah orang seperti ini masih layak disebut orang Kristen? Mari introspeksi diri. Kepada kita yang tidak mau berdamai dengan orang lain, masih layakkah kita disebut sebagai orang Kristen? Bukankah Yesus mengajar kita di Lukas 6 ayat 27 sampai 28 bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang mencaci kita, meminta berkat kepada orang yang mengutuk kita, mendoakan orang yang mencaci kita. Lukas 6 ayat 27 sampai 28 dikatakan demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan itu dipraktikkan Yesus ketika Yesus disalibkan. Orang-orang Farisi, orang-orang Sadusi, dan begitu juga orang-orang prajurit Romawi yang menyiksa dia, yang mencaci dia. Apa kata Yesus ketika dia disalibkan? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah peringatan kepada orang atau kepada kita yang belum mau memaafkan, yang belum mau berdamai dengan orang lain. Yang kedua, orang yang habis bertengkar, sikapnya pada umumnya adalah dia ingin berdamai, tapi gengsi. Ada orang ketika dia bertengkar, lalu hatinya kembali lagi, lalu ingin berdamai dengan orang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Dia gengsi. Dia merasa harga dirinya lebih penting daripada imannya. Sekali lagi, dia merasa harga dirinya lebih penting daripada imannya. Makanya dia tidak mau berdamai. Dia memang berkata, aku sudah memaafkan dia kok. Tetapi wujud nyata dari perkataan itu tidak terlihat. Buktinya dia tidak mau memulai perdamaian, tidak mau memulai percakapan dengan orang yang lawannya tersebut. Dia tidak mau memulai rekonsiliasi dari pertengkaran tersebut. Dia lebih cenderung pasif, menunggu orang lain terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi dengan dia. Ini sikap yang kedua. Sikap yang ketiga adalah sikap yang dengan tulus hati mau berdamai. Ketika dia bertengkar, ya
dia bertengkar. Tapi setelah dia bertengkar, dia tidak mencari 1001 alasan untuk menghambat dirinya berdamai dengan orang lain. Baginya perintah Allah lah yang paling utama daripada harga dirinya, daripada egonya. Dia lebih mementingkan melakukan perintah Tuhan daripada dirinya. Inilah yang disebut sebagai menyangkal diri. Maswadaho diri dohita. Ido na dipangido ni Yesus di bagasang ngulutta. Oleh karena itu dia mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Dia mau berdamai dengan tulus hati dengan orang lain. Dia tahu orang yang mau merendahkan hati dan diri kelak akan ditinggikan oleh Allah sendiri. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang mau merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat yang terkasih, itulah yang dilakukan Yakub dalam firman Tuhan hari ini. Di mana dengan inisiatifnya sendiri mau berdamai dengan kakaknya atau abangnya Esau. Kita tahu ada 2 peristiwa besar yang melatar belakangi pertengkaran mereka. Yang pertama adalah ketika Esau menyerahkan hak kesulungannya dengan terpaksa. Karena dia lapar, dia lihat adiknya Yakub sedang memegang bubur kacang merah, lalu dia meminta hal itu. Lalu Yakub katakan, saya berikan bubur kacang merah ini, tapi hak kesulunganmu berikan kepadaku. Saking laparnya Esau, dia berikan itu. Pertengkaran kedua juga terjadi ketika Yakub bersama ibunya Ribka memperdaya ayahnya Ishak yang sudah rabun matanya untuk menerima berkat kesulungan. Dan oleh karena itulah bertengkarlah Esau dan Yakub. Larilah Yakub dari rumah ayahnya menuju rumah pamannya Laban yang kemudian menjadi mertuanya kelak. Selama kurang lebih 20 tahun dia bekerja, memperoleh istri, memperoleh ternak di rumah Laban, dia hendak pulang ke rumah ayahnya. Ada rasa takut akan penolakan. Ada pikiran takut akan dibalaskan dendam oleh abangnya kepada dia. Tapi apa yang terjadi? Rasa takut yang ada di pikiran dan di hati Yakub dia kuasai. Dia mencoba mendamaikan dirinya dengan Esau. Ini yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Dia menyusun strategi bagaimana dia rekonsiliasi dengan abangnya. Dia berikan sebagian hartanya sebagai jalan perdamaian dengan abangnya. Ketika itu terjadi, kita lihat di pasal 33 jelas sekali dilihat apa yang dipikirkan oleh Yakub, apa yang ditakutkan oleh Yakub tidak terjadi. Amarah, emosi, balas dendam dari Esau tidak terjadi. Yang terjadi adalah ketika Esau melihat dari jauh adiknya Yakub sedang datang, dia berlari mendapatkannya, dia memeluknya, menciumnya,
lalu mereka saling menangis. Bisa kita baca itu dalam Kejadian 33 ayat 4. Ini terjadi. Yang dipikirkan Yakub, yang di hati Yakub tidak terjadi. Oleh karena itu ada beberapa hal firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah ego kitalah yang menghambat kita berdamai dengan orang lain. Pada dasarnya kita pasti pernah bertengkar. Karena pertengkaran biasanya disebabkan oleh faktor kedekatan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita bertengkar bagaimana sikap kita. Yang sering terjadi adalah kita mencari 1001 alasan untuk menghambat diri kita untuk berdamai dengan orang lain. Kita sering mencari apologet, pembelaan atas tindakan kita itu. Sehingga kita tidak mau berdamai dengan orang lain dan menyalahkan orang lain atas situasi dan kondisi yang terjadi. Makanya orang bijak berkata, diri kitalah musuh yang terbesar. Kita sering kali seperti Yakub dalam firman Tuhan hari ini. Oleh karena dihantui rasa takut, oleh karena dihantui rasa takut ditolak, takut dibalaskan dendam, maka kita menghambat diri kita untuk berdamai. Orang Batak katakan, dilele halinuna ibana. Rasa takutnya yang menghantuinya. Pikirannya yang takut dibalaskan dendam menghambat dirinya. Tapi apa yang terjadi firman Tuhan hari ini? Rasa takut, pikiran yang takut dibalas dendamkan, ternyata tidak terjadi. Bisa saja apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, belum tentu itu terjadi. Jadi mari kita kuasai ego kita, mari kita kuasai diri kita. Jangan pernah ditaklukkan rasa takut kita sendiri, lawan dan kuasailah dengan iman pengharapan. Sebagaimana kita selalu mengharapkan Allah mengampuni kita, berdamai dengan kita, menghapus segala dosa-dosa kita, maka kita harus melakukannya terhadap sesama. Bukankah itu doa kita dalam doa Bapa kami? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah atas kami. Mari kita belajar. Hari ini juga kita belajar tentang firman Tuhan hari ini, supaya kita tidak menunggu untuk melakukan rekonsiliasi, untuk melakukan perdamaian dengan orang lain. Terlebih dahululah melakukan tindakan, terlebih dahululah melakukan perdamaian. Jangan pasif menunggu orang lain, tetapi aktiflah terlebih dahulu. Itu yang dikehendaki Tuhan. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yakub tidak menunggu abangnya Esau untuk berdamai dengan dia. Tetapi dia justru terlebih dahulu bertindak melakukan rekonsiliasi. Dia kuasai rasa takutnya. Akhirnya dia memperoleh
hasil yang baik. Dia memperoleh atau mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu berdamai dengan saudaranya. Yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar berdamailah dengan sesama. Jemaat yang terkasih, tahukah kita bahwa ketika kita menyimpan dendam, menyimpan rasa marah, tidak mau berdamai dengan orang lain, maka diri kita sendirilah yang terlebih dahulu menderita? Kadang kita berpikir ketika kita dendam kepada orang lain, maka kita berpikir dia akan menderita dengan dendam kita. Padahal tidak. Kita yang terlebih dahulu menderita karena dendam tersebut, karena amarah tersebut, karena pertengkaran tersebut. Kita yang susah. Ketika kita lihat dia, rasa benci timbul di hati dan pikiran. Lalu secara refleks kita berkata yang tidak baik. Siapa yang berdosa? Diri kita. Ketika kita melihat orang yang kita musuhi berjalan, pikiran yang tidak akan terjadi. Lalu si iblis akan membisikkan, lalu kita jatuh ke dalam dosa. Susah kita sendiri dibuat amarah, emosi yang kita pendam. Dibuat oleh karena pertengkaran yang selalu kita pelihara dalam hati. Kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Sehingga akhirnya kita tidak mau berdamai dengan orang lain. Dan iblis akan menari-nari dengan perbuatan kita tersebut. Lebih baik memaafkan mereka. Sebab dengan memaafkan mereka nyatalah ajaran Kristus dalam hidup kita. Ingatlah, berdamai dan memaafkan bukanlah perkara siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi tentang perkara iman siapa yang paling bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi, tentang memaafkan dan mau berdamai dengan orang lain bukanlah perkara siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi iman siapakah yang paling besar, yang paling berbuah, yang paling bertumbuh. Kalaupun kita benar, apakah kita mengurangi iman kita meminta maaf kepada orang lain? Ini menjadi pertanyaan. Si iblis akan katakan, tidak usah meminta maaf, dia yang salah kok. Tapi Kristus katakan tidak masalah. Kalaupun kita benar meminta maaf kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Sebab Tuhan tahu siapa yang benar dan Tuhan tuliskan itu dalam buku kehidupan. Dengan tindakan seperti itu kita akan memutus rantai si iblis dalam hidup kita. Roma 12 ayat 19 sampai 21 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya.
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu firman Tuhan. Itu yang dituntut oleh Kristus terhadap kita sebagai pengikutnya. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Benar juga ya. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upah kita? Itu kemanusiaan kok. Tidak perlu iman terhadap hal itu. Itu kemanusiaan. Kalau ada orang yang mengasihi kita lalu kita kasihi dia, itu kemanusiaan. Tetapi Tuhan menuntut bukan hanya sekedar kemanusiaan, tapi iman yang berbuah. Apakah itu? Ketika kita mengasihi seteru kita. Itu Tuhan tuntut. Sebab dengan demikian, iman kita nyatalah dalam kehidupan kita. Maka ada upah yang disebutkan firman Tuhan tadi. Ketika kita dibuat salah, atau ketika ada orang lain melakukan yang tidak baik kepada kita, berapa kali kita memaafkan? Tuhan sudah ajarkan itu kepada kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Luar biasa. Mengapa begitu? Karena memang dosa-dosa kita tidak terhitung. Kita menuntut Tuhan mengampuni. Seberapa banyak yang kita lakukan dosa terhadap Tuhan, itu tidak seberapa dengan perbuatan jahat yang kita lakukan kepada sesama. Atau dengan perbuatan jahat yang dilakukan sesama kepada kita. Kalau kita menuntut dosa kita yang banyak itu terlebih dahulu, mari kita mengampuni, memaafkan dosa sesama yang tidak seberapa kepada kita. Amin. Berdamailah dengan sesamamu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajak kami supaya berlaku seperti Yakub. Kami tidak bisa hindari Tuhan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam hidup kami, baik terhadap sesama keluarga maupun terhadap orang-orang sekitar kami. Tapi firman-Mu hari ini mengajarkan supaya kami terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi, melakukan tindakan perdamaian. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan hati dan diri kami, supaya kami mau bertindak terlebih dahulu, melakukan perdamaian dengan orang-orang sekitar kami. Sebab itulah perintah-Mu, melakukan yang baik melawan yang jahat. Engkau Tuhan tidak menginginkan kami membalaskan kejahatan dengan kejahatan, amarah dengan amarah. Tapi Kau inginkan kami memutus rantai si iblis yang terjadi dalam kehidupan kami, menjadi pelopor-pelopor perdamaian dalam hari-hari kami. Ajari kami seperti Yakub Tuhan dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan, ajari kami seperti Esau yang mau dengan lapang dada menerima adiknya, menerima lawannya, menerima orang yang pernah bertengkar dengan dia. Ajari kami Tuhan supaya mengasihi sesama kami.
Ajari kami menyangkal ego kami, menyangkal diri kami, sebagaimana yang telah Engkau tunjukkan. Mampukan kami melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Kami adalah makhluk yang lemah, tapi oleh karena firman-Mu, kami dibaharui untuk melakukan yang lebih baik lagi di hari-hari kami. Sebab apa yang kami lakukan dalam hari-hari kami hanyalah semata-mata melakukan perintah-Mu, firman-Mu Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu, kepada anak-anak kami yang sedang memulai proses belajar mengajar, baik ada yang sedang daring maupun ada yang mencoba secara tatap muka. Kami memohon Tuhan perlindungan-Mu. Engkau tetap memberikan kesehatan kepada anak-anak kami, menjauhkan anak-anak kami dari segala penyakit. Dan begitu juga kami serahkan anak-anak kami untuk menjaga pergaulannya Tuhan, supaya tetap diingat pengorbanan orang tuanya, diingat segala kerja keras orang tuanya. Kami juga berdoa kepada setiap orang tua melakukan yang terbaik kepada keluarganya, melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Di dalam segala kesulitan ekonomi, kami berdoa, Engkau buka Tuhan segala pintu rezeki, membutuhi setiap jemaat-Mu, segala pekerjaannya menghasilkan buah dan boleh mereka pakai untuk kehidupannya sehari-hari. Kami tahu Engkau perkasa, kami tahu Engkau mampu memberikan rezeki kepada setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul hari ini untuk memperoleh kesembuhan, baik oleh karena virus COVID-19 maupun oleh karena berbagai penyakit. Kami memohon Tuhan, ulurkan tangan kuat kuasa-Mu, memberkati segala usaha jemaat-Mu, segala usaha setiap tangan-tangan medis, obat, makanan, minuman, vitamin, menjadi perpanjangan tangan-Mu, memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu yang bergumul untuk memperoleh kesembuhan. Yang berbeban berat oleh karena anak-anak, mampukan Tuhan. Orang tua beriman untuk menghadapi segala sesuatu, dan setiap anak yang menjadi pergumulan orang tua, bukakan hatinya untuk bertobat Tuhan, bukakan hatinya melihat orang tua yang mengasihi dia, sehingga di hari akan datang boleh berdamai, boleh melakukan perintah Tuhan, dan begitu juga perintah orang tuanya. Kami serahkan kehidupan kami serahkan segala rencana kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkuasalah Engkau memberikan dan mendengarkan segala keluh kesah kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.